Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan eh, apa itu pasteurilosis. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Zainul Haq Aufa Imam dari kelas B dengan NIM 24095110078. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu penyakit yang penting yang sering menyerang hewan ternak, yaitu pasteurilosis. Penyakit ini sering menyebabkan kerugian besar di peternakan, terutama unggas, sapi, kambing, dan kelinci. Baik, masuk ke slide 2. Apa sih itu pasteurilosis? Nah, pasteurilosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida, yaitu bakteri gram negatif berbentuk batang pendek. Bakteri ini hidup normal di saluran pernafasan hewan. Tapi kalau kondisi hewan sedang lemah atau stres, bakteri ini bisa menjadi patogen dan menyebabkan penyakit serius. Penyakit ini dapat menyerang banyak jenis hewan seperti unggas, kelinci, sapi, kambing, dan juga babi. Baik, next ke slide ketiga. Agen penyebab. Penyebab utamanya adalah Pasteurella multocida. Menariknya, bakteri ini memiliki kapsul polisakarida yang membuatnya lebih kuat terhadap sistem imun, sehingga sulit difagositosis oleh sel pertahanan tubuh. Selain itu, bakteri ini juga bisa mengeluarkan toksin yang memperparah kerusakan jaringan pada saluran pernapasan hewan yang terinfeksi. Selanjutnya, hewan yang rentan. Beberapa hewan yang paling sering terserang pasteurilosis antara lain unggas. Di unggas, penyakit ini dikenal sebagai fowl cholera atau kolera unggas, biasanya menyebabkan kematian mendadak pada ayam. Yang kedua, pada kelinci disebut snaffle, yaitu infeksi pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan kelinci bersin-bersin dan keluar lendir dari hidung. Yang ketiga, pada ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba, bisa menyebabkan pneumonia pasteurilosis, yaitu peradangan paru-paru. Sedangkan pada babi dapat menimbulkan atropik rinitis, yaitu radang kronis yang menyebabkan penyusutan tulang hidung. Baik, selanjutnya cara penularan bakteri ini ada banyak. Yang pertama, kontak langsung, yaitu kontak langsung dengan hewan sakit atau pembawa bakteri. Yang kedua, droplet atau percikan lendir dari hidung dan mulut hewan yang terinfeksi. Yang keempat, melalui pakan atau air yang terkontaminasi, bahkan bisa melalui luka terbuka di kulit. Karena itu, penyakit ini mudah menyebar di peternakan yang padat dan tidak bersih. Nah, gejala klinisnya. Gejala yang muncul bervariasi tergantung jenis hewannya, tetapi umumnya meliputi demam dan lesu, nafsu makan menurun, gangguan pernapasan seperti batuk, sesak, dan keluar lendir dari hidung. Selanjutnya ada pembekakan di bagian leher atau bawah rahang, terutama pada sapi dan pada unggas. Sering terjadi kematian mendadak tanpa tanda-tanda sebelum. Gejala-gejala ini menunjukkan bahwa penyakitnya menyerang sistem pernafasan dan bersifat akut. Selanjutnya ada diagnosis dan pengobatan.
Untuk diagnosis dan pengobatan, untuk memastikan hewan yang terkena pasteurilisis dilakukan isolasi bakteri dari darah, lendir, atau jaringan paru-paru. Pemeriksaan gram akan menunjukkan bakteri berbentuk batang kecil berwarna merah muda karena bersifat gram negatif. Untuk pengobatan digunakan antibiotik seperti penisilin, oksitetrasiklin, atau enfrolaksin. Namun penggunaan antibiotik sebaiknya di bawah pengawasan dokter hewan yang kompeten karena resistensi bisa terjadi bila digunakan sembarangan dan tidak semestinya. Baik, selanjutnya adalah pencegahan. Pencegahan jauh lebih penting dibanding pengobatan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegahnya adalah vaksinasi rutin untuk hewan ternak. Yang kedua, bisa menjaga kebersihan dan ventilasi kandang agar sirkulasi udara tetap bagus atau segar. Yang ketiga, tidak menempatkan hewan terlalu rapat dalam satu kandang. Yang keempat, karantina hewan baru sebelum digabung dengan kelompok agar kita bisa mengetahui kondisi kesehatan si hewan yang baru masuk ini. Dan yang terakhir, yang tak kalah penting tuh menjaga kebersihan air minum dan pakan agar tidak terkontaminasi. Slide 10. Kesimpulannya, pasteurilosis adalah penyakit bakterial yang penting di dunia peternakan. Penyakit ini bisa menimbulkan kerugian ekonomi besar akibat kematian mendadak dan penurunan produktivitas hewan. Dengan vaksinasi, kebersihan kandang, dan manajemen kesehatan ternak dan pengawasan dokter hewan, penyakit ini bisa dikendalikan dengan baik jika hal-hal tersebut diperhatikan. Demikian penjelasan saya mengenai penyakit pasteurilosis. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan dan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Terima kasih.